Antrean di SPBU sudah normal. Basarnas jaga arus mudik laut. Bantuan bencana disalurkan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pasca antrian panjang beberapa waktu lalu, kini kepadatan di SPBU di Kota Medan sudah kembali normal. Warga diharapkan tidak panik buying. Sejak Minggu siang, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan sudah normal. Tidak terlihat antrian panjang seperti beberapa hari sebelumnya. Kepanikan warga akan isu kelangkaan BBM menyebabkan warga panik dan membeli BBM berulang-ulang. Seorang warga mengaku baru mengisi bahan bakar sepeda motornya pada hari ini dan melihat informasi kepadatan di SPBU beberapa hari lalu melalui media sosial. Ia mengajak warga lainnya untuk tidak panik dan bijak dengan informasi yang beredar. Saya juga sempat lihat di medsos sama lihat di SPBU memang cukup antri. Cuman ketika saya isi hari ini, alhamdulillah kondisi udah aman sih bang. Saya lihat juga antrian udah nggak panjang lagi kayak kemarin bang. Syukurnya saya memang lagi baru ngisi hari ini bang, kebetulan. Dan kondisi alhamdulillah udah aman sih, kayak kondusif, antrian nggak terlalu banyak. Sebelumnya antrian panjang terjadi sejak Kamis dan Jumat pekan lalu. Warga berbondong-bondong membeli BBM karena mendapat informasi akan habisnya persediaan BBM akibat konflik Timur Tengah. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, terbukti menggunakan dan mengendalikan peredaran 40 kg narkotika jenis sabu. Anggota TNI Sherma Yonanda Agusta terbebas dari hukuman seumur hidup. Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Terdakwa Sersan Mayor Yonanda Agusta yang bertugas pada Kesatuan Kodim Indragiri Hulu Riau pada tahun 2025 lalu ditangkap atas keterlibatannya dalam peredaran 40 kg sabu yang akan dikirim dari Tanjung Balai menuju Pekanbaru. Terdakwa Yonanda tidak hanya mengendalikan peredaran narkoba, namun juga terbukti mengkonsumsi narkoba. Dalam sidang beragendakan pembacaan putusan Senin sore, Majelis Hakim Pengadilan Militer 1/02 Medan yang diketuai oleh Hakim Mayor CHK Wiwit menyatakan atas keterlibatan terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan narkoba. Terdakwa terbukti melanggar pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait penyalahgunaan narkoba, terdakwa dijerat dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Atas perbuatannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dan dakwaan kumulatif kedua penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dengan pidana pokok penjara selama 20 tahun. Menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan auditor yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Rauganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, terbukti menyebarkan video mantan kekasihnya yang melanggar kesusilaan. Terdakwa anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan, Sertu Muhammad Fadli Sitepu dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa juga dipecat dari dinas militer.
Majelis Hakim Pengadilan Militer 1/02 Medan Senin siang membacakan putusan kepada Sertu Muhammad Fadli, terdakwa kasus penyebaran rekaman telepon video yang melanggar kesusilaan. Terdakwa mengancam korbannya yang merupakan mantan kekasihnya dengan rekaman telepon video mereka VCS untuk mendapatkan sejumlah uang. Majelis Hakim yang diketuai oleh Mayor CHK Iskandar Zulkarnain menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan seperti dalam dakwaan kumulatif pertama auditor pasal 482. Namun terdakwa dijerat dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 407 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan terdakwa terbukti tanpa hak membagikan video yang melanggar kesusilaan. Terdakwa pernah dihukum disiplin serta terlibat tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman terdakwa. Atas perbuatannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta hukuman tambahan dipecat dari institusi TNI. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya, auditor menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa dan auditor menyampaikan pikir-pikir. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sekitar 6.000 korban banjir di Aceh masih menunggu penyelesaian pembangunan hunian sementara agar dapat keluar dari tenda pengungsian. Pemerintah mempercepat pembangunan huntara ini dengan target sebelum Idul Fitri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menjelaskan hunian sementara untuk korban banjir di Aceh, pembangunannya terus dikebut. Ada beberapa daerah terdampak banjir di Aceh. Huntara masih dalam proses pembangunan seperti di Aceh Tamiang dan Pidi Jaya. Tito bilang hingga saat ini proses pembangunan Huntara masih terus dilakukan baik oleh Danantara, BNPB maupun Kementerian PU karena masih ada 6 ribuan korban banjir Aceh masih menanti pindah ke Huntara atau menggunakan dana tunggu hunian. Targetnya sebelum Idul Fitri, seluruh korban banjir di Aceh sudah menempati tempat tinggal sementara itu. Ribuan. Dari minggu lalu 11 ribuan, sekarang sudah 6 ribuan. Target kita sebelum Idul Fitri, mereka sudah masuk ke Huntara atau menggunakan dana tunggu hunian. Tapi dari skenario kemarin rapat dengan BNPB, Danantara, dari Dirjen dari Kemensos, dan juga dari Kementerian PU, ya, sebagian besar sebenarnya daerah-daerah mencukupi. Huntara yang mau dibangun itu mencukupi, karena sekarang lagi ada yang on proses. Seperti di Pidi Jaya, proses pembangunan Huntara terus dikebut agar seluruh korban banjir yang masih ada di tenda-tenda pengungsian dapat segera pindah ke Huntara sebelum Idul Fitri nanti. Mustajab, Kompas TV, Pidi Jaya, Aceh. Saudara, mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dituntut 5 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai proyek 157 miliar. Terdakwa mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting bersama Rasuli Effendi Siregar, mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara, menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Kedua terdakwa tersangkut kasus korupsi pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan total nilai proyek 157 miliar. Jaksa penuntut KPK menyatakan kedua terdakwa telah menerima sejumlah uang dari kontraktor Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natolu Group, dan Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora. Tindakan suap bertujuan agar kedua terdakwa mengatur pemenang tender pembangunan jalan melalui e-katalog. Jaksa menyatakan terdakwa Topan menerima suap 50 juta dan Effendi sebesar 250 juta.
Selain itu, apabila proyek sudah berjalan, Topan Obaja Ginting akan mendapatkan biaya komitmen 4% dari total nilai proyek, sedangkan terdakwa Rasuli Effendi Siregar akan mendapatkan 1%. Atas perbuatannya, jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jungto pasal 20 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa Topan Obaja Ginting dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti 50 juta subsidiar 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Rasuli Effendi dengan hukuman 4 tahun penjara dengan pidana tambahan membayar uang pengganti 250 juta yang sudah dibayarkan terdakwa. Masing-masing terdakwa juga dikenakan pidana denda 200 juta rupiah subsidiar 80 hari penjara. Pasal 12 huruf A itu ancamannya minimalnya 4 tahun, maksimalnya seumur hidup atau 20 tahun. Nah, kenapa kami hanya menuntut 5 tahun itu karena kami kan juga ada pertimbangan-pertimbangan. 5 tahun menjual. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah kita masukkan dalam surat tuntutan sehingga hasilnya diperoleh seperti yang kita dengarkan tadi, tuntutannya untuk Topan 5 tahun dan 6 bulan, sedangkan untuk Rasuli 4 tahun. Kedua terdakwa mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Personel Basarnas jaga jalur mudik laut, saksikan usai jeda. Saudara, arus mudik Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari. Basarnas wilayah Pekanbaru yang terlibat dalam tim pemantauan jalur laut arus mudik Lebaran menyiapkan lebih dari 100 personel. Sejumlah unsur dari pemerintah maupun instansi vertikal di Provinsi Riau akan disiagakan dalam operasi pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026. Salah satunya kantor Basarnas Kota Pekanbaru. Di tahun ini total ada 133 personel Basarnas Pekanbaru dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan pertolongan pada musim arus mudik Lebaran Idul Fitri. Personel tersebut akan disiagakan di sejumlah titik di wilayah Provinsi Riau. Di antaranya di Kota Dumai 16 personel, Rokan Hilir 8 personel, Bengkalis 7 personel, Meranti 7 personel, Tembilahan 8 personel, dan Kota Pekanbaru ada 87 personel. Bukan hanya personel pengamanan arus mudik Lebaran Idul Fitri, Basarnas Pekanbaru juga menyiagakan alat utama air berupa kapal penyelamat, kapal patroli, perahu berkecepatan tinggi, dan perahu karet khusus untuk operasi pencarian dan pertolongan. 133 personel disiagakan pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026 dilakukan, mengingat arus mudik di wilayah Riau tidak hanya melalui jalur darat, melainkan jalur sungai maupun jalur laut. Tim disiagakan untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan saat terjadinya cuaca buruk, seperti meningkatnya gelombang tinggi akibat angin kencang. Sawinoarti, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, di tengah menjalani puasa di bulan Ramadan, sekelompok relawan di Kota Medan tetap beraktivitas membersihkan masjid secara sukarela. Mereka mencari keberkahan, juga berniat membuat masjid bersih dan nyaman. Beberapa orang tampak sibuk mengangkat alat kebersihan, menyapu lantai, hingga mengelap jendela. Dengan penuh ketelatenan, mereka membersihkan setiap sudut rumah ibadah agar tampak rapi dan nyaman. Mereka bukan petugas kebersihan masjid, tapi mereka adalah relawan dari Yayasan Haji Hanif yang memberikan pelayanan kebersihan masjid secara cuma-cuma. Relawan ini telah beraktivitas sejak tahun 2000. Mereka berkeliling dari satu masjid ke masjid lainnya di Kota Medan dan sekitarnya. Mereka membantu menjaga kebersihan tempat ibadah tanpa memungut biaya. Bagi mereka, menjaga kebersihan masjid adalah bentuk pengabdian. Dengan membawa sejumlah peralatan, mereka menyapu lantai, membersihkan karpet dengan vakum, mengelap kaca jendela, hingga menyekat area tempat wuduk yang kerap dipenuhi lumut dan kerak air. Hasan Basri, salah seorang relawan, mengatakan bekerja di program pembersih masjid bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga menjadi ladang amal. Meski demikian, Hasan menegaskan para petugas tetap mendapatkan gaji dari yayasan.
Hal ini karena kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pekerjaan yang diolah secara profesional oleh Yayasan Haji Hanif. Yang didapatkan sudah pasti salah satu adalah pengalaman. Yang kedua tadi itu amal, kita membersihkan rumah Allah dengan ikhlas, kita sudah pasti mendapatkan amal ibadah dari Allah SWT. Sudah pasti gaji sudah pasti dapat. Nah, namanya juga kan kita bekerja di yayasan ini, yayasan membersihkan masjid gratis, kita keliling membersihkan masjid dengan ikhlas, yayasanlah yang memberikan kepada kita. Sementara itu Ketua Yayasan Haji Hanif, Musa Rajeksah mengatakan saat ini yayasan mengoperasionalkan sekitar 39 unit kendaraan pembersih masjid yang bekerja setiap harinya. Ya, alhamdulillah yayasan pembersih masjid dari Yayasan Haji Hanif di bulan suci Ramadan ini tetap kita berjalan seperti biasanya. Kami ada lebih kurang 39 unit kendaraan yang beroperasional setiap harinya dalam pembersihan masjid, dan rata-rata satu kendaraan itu bisa mendapatkan 5 masjid rata-rata setiap harinya. Ya, lebih kurang satu bulan kita sekitar 3.500 sampai 4.000 masjid lah, ada yang berulang, ada juga yang sekali, dan itu kita laksanakan rutin. Di Ramadan ini juga hanya jam kerjanya saja berkurang, mungkin satu harinya agak berkurang satu masjid. Sebelumnya program pembersihan masjid ini merupakan gagasan almarhum Haji Hanif yang dimulai pada tahun 2000. Saat itu kegiatan ini hanya menggunakan satu unit kendaraan yang beroperasi di Kota Padang Sidempuan. Seiring waktu program terus berkembang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan pasokan beras dan minyak goreng hingga Lebaran mendatang. Bulog juga menjamin kelancaran pasokan beras dan minyak goreng ke seluruh daerah di Sumatera Utara. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan stok beras dan minyak goreng aman hingga libur Lebaran usai. Pimpinan wilayah Perum Bulog wilayah Sumatera Utara Budi Cahyanto bilang stok beras dan minyak goreng mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Ia juga menjamin pendistribusian beras dan minyak goreng saat Ramadan hingga pasca Lebaran Idul Fitri lancar dan merata di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi kelangkaan yang sempat terjadi pada tahun lalu, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara akan menerapkan 2 jalur distribusi sekaligus. Memang kami jauh-jauh hari pun sudah mempersiapkan dan mendistribusikan seluruh gudang yang ada di Sumatera Utara, karena ada 18 titik. Sehingga kami pun juga langsung, karena memang ada perpanjangan SPHP dan Bapanas, jadi kami pun melaksanakan pendistribusian di pasar-pasar, RPK, retail modern. Selain menyalurkan 6,9 juta liter minyak goreng untuk bantuan pangan gratis, Bulog juga tetap mengisi pasar umum dengan stok komersil sebanyak 1,9 juta liter. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, PT Kereta Api Diveri 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama relasi Medan Rantau Prapat dalam masa angkutan Lebaran 2026. Selain itu, kereta api Siantar Express dan Putri Deli juga mendapat penambahan 1 kereta kelas ekonomi. Pada masa angkutan Lebaran tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April, PT Kereta Api Diveri 1 Sumatera Utara menyediakan total 231.000 tempat duduk. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI Diveri 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat. Penambahan jadwal keberangkatan kereta api Sribilah Utama fakultatif memiliki daya angkut 440 penumpang dengan jadwal keberangkatan dari Medan pukul 10 pagi, dari Rantau Prapat pukul 5 sore. Selain menambah jadwal keberangkatan, kereta api Sribilah Utama juga mendapat penambahan 2 kereta kelas eksekutif dan bisnis yang memberikan tambahan daya angkut 114 orang. Untuk kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli masing-masing mendapat peningkatan daya angkut 106 orang.
PLT Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo bilang pihaknya juga menyediakan 10.000 tiket dengan promo potongan tarif 30% khusus layanan kelas ekonomi untuk penumpang kereta api Sribila Utama fakultatif dari tanggal 14 Maret hingga tanggal 29 Maret. Regional 1 Sumatera Utara sendiri juga telah menambah satu perjalanan kereta api Sribila Utama fakultatif yang nanti akan beroperasi sepanjang mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April. Selain itu, KAI juga menambahkan beberapa kereta tambahan seperti pada KA Siantar Express, jika pada biasanya membawa 3 kereta, maka mulai tanggal 11 Maret akan ditambahkan 1 kereta. Begitu juga dengan kereta api Putri Deli dari Medan dengan tujuan Tanjung Balai juga akan ditambahkan 1 kereta kelas ekonomi. Rul Gandamalau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pemerintah gelontorkan bantuan bencana 241 miliar rupiah. Saksikan usai jeda. Saudara, korban bencana Aceh dan ahli waris korban banjir PD Jaya langsung mendapatkan bantuan dari pemerintah. Rombongan Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyerahkan bantuan sosial sebesar 241 miliar rupiah. Bantuan masing-masing terdiri dari bantuan stimulan sosial ekonomi masing-masing 5 juta rupiah yang diberikan kepada lebih dari 18.000 kakak. Bantuan jaminan hidup masing-masing Rp15.000 per jiwa per hari selama 3 bulan kepada 66.000 jiwa lebih. Bantuan isi huntara sebesar 3 juta per kakak bagi 18.000 kakak lebih. Dan bantuan santunan bagi 56 korban meninggal kepada ahli waris masing-masing 15 juta rupiah dan santunan korban luka sebanyak 23 orang masing-masing 5 juta rupiah. Bantuan yang diberikan pemerintah ini adalah untuk perorangan korban bencana di PD Jaya. Disalurkan secara langsung kepada individu korban bencana untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka dan untuk pemulihan ekonomi keluarga. Ini sudah mulai masuk gelombang pertama untuk bantuan perorangan. Mulai dari uang lauk 15.000 per orang per hari, per orang ya, diberikan langsung selama 3 bulan oleh Bapak Menteri Sosial. Kemudian ada uang perabotan untuk rumahnya yang rusak tadi ya, dan perabotannya sudah nggak bisa dipakai lagi, mebeler, ranjang, itu adalah 3 juta rupiah, dan ada 5 juta rupiah per kakak bantuan untuk stimulan ekonomi. Total. Sementara Menteri Sosial yang turut dalam kunjungan ini mengatakan banyak kemajuan meski bertahap, sehingga nantinya untuk bantuan infrastruktur terus dikerjakan dan sedang berproses. Nah, jadi ini kerja bersama. Yang saya lihat hasilnya di lapangan, alhamdulillah ya, ada kemajuan-kemajuan secara bertahap. Pak Mendagri, ini salah satu urusannya adalah bantuan sosial. Ada lagi bantuan bidang infrastruktur, bantuan bidang yang lain yang itu semua sedang berproses, sedang berjalan dan sebagian juga sudah disalurkan. Nah, untuk itu kami ingin ngajak semuanya ikut ngawasi, ikut mengawal, ikut memperkuat. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan. Tetapi atensi Presiden yang luar biasa dalam menangani bencana ini sungguh-sungguh kita rasakan. Penyaluran bantuan ini, kata Mensos, didukung oleh data yang valid dan berjenjang yang disusun dari tingkat gampong atau desa hingga ke pemerintah. Pemerintah berharap bantuan itu dapat dipergunakan dengan baik oleh penerima manfaat. Mustajab, Kompas TV, PD Jaya, Aceh. Saudara, galeri kue lebaran milik pelaku UMKM di kawasan Medan Tembung ramai dipadati warga. Rasanya yang gurih dan harga terjangkau membuat usaha ini selalu ramai dan tetap bertahan beberapa tahun belakangan. Lebih 2 pekan Ramadan, masyarakat mulai memadati lokasi penjualan kue lebaran.
Selain di pusat pasar, usaha kue lebaran di kawasan Medan Tembung juga menjadi sasaran warga. Lokasi ini dikenal dengan nama Toko Kue Safa. Usaha kecil menengah ini sudah dirintis sejak beberapa tahun lalu. Awalnya kecil, kemudian berkembang. Setiap tahunnya tempat ini selalu didatangi pembeli yang datang dari berbagai penjuru kota Medan. Selain rasa yang cukup nendang, harga juga cukup miring, sehingga usaha kue ini laris manis. Kue keju ukuran setengah kilogram dijual Rp42.000. Kue cornflakes keju dijual Rp36.000. Kue lidah kucing ukuran 2.500 gram dijual Rp20.000 per toples. Ada juga kue bawang stik setengah kilogram Rp17.000 dan beragam kue lainnya. Ani, salah seorang warga, bilang mereka sudah 2 kali ke tempat ini untuk membeli kue lebaran. Harga terjangkau dan rasa yang gurih membuat dirinya tetap belanja di tempat ini. Selain itu dia juga tidak perlu repot memasak kue, karena ada toko yang menjual murah dan rasanya cukup nikmat. Udah 2 tahun Pak. Iya. Murah, enak, harga terjangkau. Kalau untuk kue-kue biasa itu berapa tuh satu kotaknya? Bervariasi Pak. Kalau yang nastar ini berapa Pak? Ada yang kotak kecil, kotak besar ya? Ukuran setengah kilo. Oh. Pak. Nastar daun 40.000. Selain menjual kue lebaran, usaha ini juga menjual beragam cemilan, sehingga setiap hari selalu ramai dikunjungi warga. Bahri Nasri, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Suaka Marga Satwa Karanggading di Kabupaten Langkat menjadi destinasi wisata alam yang menawarkan keindahan serta keanekaragaman flora dan fauna yang unik. Ekosistem mangrove yang tumbuh subur menjadi habitat berbagai satwa endemik menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan menggunakan perahu kayu, pengunjung dapat menyusuri keindahan Taman Suaka Marga Satwa Karanggading ke arah muara yang dekat Selat Malaka. Selama di perjalanan, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan beragam jenis tumbuhan mangrove serta dapat melihat beberapa jenis bangau yang terbang bebas. Pengunjung juga diajak ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi tanaman mangrove. Di sini, setiap pengunjung diberi bibit mangrove untuk ditanam sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kelestarian alam. Suaka Marga Satwa Karanggading merupakan satu-satunya hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara yang masih ada saat ini. Hutan mangrove ini menjadi salah satu wilayah konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara. Karanggading karena memang SM Karanggading Langkat Timur ini satu-satunya kawasan konservasi mangrove di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Ini yang satu-satunya. Nah, kemudian dia memiliki satwa-satwa endemik yang memang hanya ada di Sumatera Utara. Misalnya seperti tuntong laut, kemudian juga ada lutung tadi kita lihat, kemudian juga ada bangau tuntong, bangau bluok. Nah, itu tadi ada yang di posisi yang di kelelawar tadi. Nah, itu ada bangau bluok nampak satu. Nah, itu memang yang menjadi potensi. Kemudian juga Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Medan mengaku sangat kagum dengan kondisi hutan mangrove yang masih terjaga. Bisa dibilang cukup baik ya, kalau dari segi akses dan untuk potensi wisatanya juga sepertinya ke depan bakal bagus karena banyak spot-spot yang memang cukup unik yang memang nggak didapatin juga di tempat lain. Seperti tadi kawasan mangrove-nya juga dalam proses, ada yang sebagian udah ada sekian, ada juga yang memang dalam proses penanaman dan perawatannya juga menurut pengelola tadi juga terus dikembangkan, terus dimaksimalkan ya. Jadi ke depan mungkin untuk jadi tempat wisata berpotensi lah. Mengunjungi Suaka Marga Satwa Karanggading dipastikan akan memberikan pengalaman wisata yang menyenangkan dan akan meninggalkan kesan mendalam akan pentingnya menjaga dan merawat alam. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Antrean di SPBU sudah normal, saksikan usai jeda.
Saudara, pasca antrian panjang beberapa waktu lalu, kini kepadatan di SPBU di Kota Medan sudah kembali normal. Warga diharapkan tidak panik buying. Sejak Minggu siang, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Medan sudah normal. Tidak terlihat antrian panjang seperti beberapa hari sebelumnya. Kepanikan warga akan isu kelangkaan BBM menyebabkan warga panik dan membeli BBM berulang-ulang. Seorang warga mengaku baru mengisi bahan bakar sepeda motornya pada hari ini dan melihat informasi kepadatan di SPBU beberapa hari lalu melalui media sosial. Ia mengajak warga lainnya untuk tidak panik dan bijak dengan informasi yang beredar. Saya juga sempat lihat di medsos sama lihat di SPBU memang cukup antri. Cuman ketika saya isi hari ini, alhamdulillah kondisi udah aman sih bang. Saya lihat juga antrian udah nggak panjang lagi kayak kemarin bang. Syukurnya saya memang lagi baru ngisi hari ini bang, kebetulan. Dan kondisi alhamdulillah udah aman sih, kayak kondusif, antrian nggak terlalu banyak. Sebelumnya antrian panjang terjadi sejak Kamis dan Jumat pekan lalu. Warga berbondong-bondong membeli BBM karena mendapat informasi akan habisnya persediaan BBM akibat konflik Timur Tengah. Emir Syapurba, Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terbukti menggunakan dan mengendalikan peredaran 40 kg narkotika jenis sabu. Anggota TNI Sherma Yonanda Agusta terbebas dari hukuman seumur hidup. Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Terdakwa Sersan Mayor Yonanda Agusta yang bertugas pada Kesatuan Kodim Indragiri Hulu Riau pada tahun 2025 lalu ditangkap atas keterlibatannya dalam peredaran 40 kg sabu yang akan dikirim dari Tanjung Balai menuju Pekanbaru. Terdakwa Yonanda tidak hanya mengendalikan peredaran narkoba, namun juga terbukti mengkonsumsi narkoba. Dalam sidang beragendakan pembacaan putusan Senin sore, Majelis Hakim Pengadilan Militer 1/02 Medan yang diketuai oleh Hakim Mayor CHK Wiwit menyatakan atas keterlibatan terdakwa dalam menguasai dan mengedarkan narkoba. Terdakwa terbukti melanggar pasal 609 ayat 2 huruf A KUHP, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terkait penyalahgunaan narkoba, terdakwa dijerat dengan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika. Atas perbuatannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 20 tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dan dakwaan kumulatif kedua penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dengan pidana pokok penjara selama 20 tahun. Menetapkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Putusan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan auditor yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman seumur hidup. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, terbukti menyebarkan video mantan kekasihnya yang melanggar kesusilaan. Terdakwa anggota TNI Kodam 1 Bukit Barisan, Sertu Muhammad Fadli Sitepu dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa juga dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Pengadilan Militer 1/02 Medan Senin siang membacakan putusan kepada Sertu Muhammad Fadli, terdakwa kasus penyebaran rekaman telepon video yang melanggar kesusilaan. Terdakwa mengancam korbannya yang merupakan mantan kekasihnya dengan rekaman telepon video mereka VCS untuk mendapatkan sejumlah uang. Majelis Hakim yang diketuai oleh Mayor CHK Iskandar Zulkarnain menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan seperti dalam dakwaan kumulatif pertama auditor pasal 482. Namun terdakwa dijerat dengan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 407 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan terdakwa terbukti tanpa hak membagikan video yang melanggar kesusilaan. Terdakwa pernah dihukum disiplin serta terlibat tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman terdakwa.
Atas perbuatannya, majelis hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta hukuman tambahan dipecat dari institusi TNI. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sebelumnya, auditor menuntut terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. Usai mendengarkan putusan hakim, terdakwa dan auditor menyampaikan pikir-pikir. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sekitar 6.000 korban banjir di Aceh masih menunggu penyelesaian pembangunan hunian sementara agar dapat keluar dari tenda pengungsian. Pemerintah mempercepat pembangunan huntara ini dengan target sebelum Idul Fitri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menjelaskan hunian sementara untuk korban banjir di Aceh, pembangunannya terus dikebut. Ada beberapa daerah terdampak banjir di Aceh. Huntara masih dalam proses pembangunan seperti di Aceh Tamiang dan Pidi Jaya. Tito bilang hingga saat ini proses pembangunan huntara masih terus dilakukan baik oleh Danantara, BNPB maupun Kementerian PU karena masih ada 6.000-an korban banjir Aceh masih menanti pindah ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian. Targetnya sebelum Idul Fitri, seluruh korban banjir di Aceh sudah menempati tempat tinggal sementara itu. Ribuan dari minggu lalu 11 ribuan, sekarang sudah 6 ribuan. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian. Tapi dari senario kemarin rapat dengan BNPB, Danantara, dari Dirjen dari Kemensos dan juga dari Kementerian PU, sebagian besar sebenarnya daerah-daerah mencukupi. Huntara yang mau dibangun itu mencukupi karena sekarang lagi ada yang on proses. Seperti di Pidi Jaya, proses pembangunan huntara terus dikebut agar seluruh korban banjir yang masih ada di tenda-tenda pengungsian dapat segera pindah ke huntara sebelum Idul Fitri nanti. Mustajab, Kompas TV, Pidi Jaya, Aceh. Saudara, mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dituntut 5 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai proyek 157 miliar. Terdakwa mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting bersama Rasuli Effendi Siregar, mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara, menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Kedua terdakwa tersangkut kasus korupsi pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan total nilai proyek 157 miliar. Jaksa penuntut KPK menyatakan kedua terdakwa telah menerima sejumlah uang dari kontraktor Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natolu Group dan Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora. Tindakan suap bertujuan agar kedua terdakwa mengatur pemenang tender pembangunan jalan melalui e-katalog. Jaksa menyatakan terdakwa Topan menerima suap 50 juta dan Effendi sebesar 250 juta. Selain itu, apabila proyek sudah berjalan, Topan Obaja Ginting akan mendapatkan biaya komitmen 4% dari total nilai proyek, sedangkan terdakwa Rasuli Effendi Siregar akan mendapatkan 1%. Atas perbuatannya, jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jungto pasal 20 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa Topan Obaja Ginting dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti 50 juta subsidiar 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Rasuli Effendi dengan hukuman 4 tahun penjara dengan pidana tambahan membayar uang pengganti 250 juta yang sudah dibayarkan terdakwa. Masing-masing terdakwa juga dikenakan pidana denda 200 juta rupiah subsidiar 80 hari penjara.
pasal 12 huruf A itu ancamannya minimalnya 4 tahun, maksimalnya seumur hidup atau 20 tahun. Nah, kenapa kami hanya menuntut 5 tahun itu karena kami kan juga ada pertimbangan-pertimbangan. 5 tahun 6 bulan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah kita masukkan dalam surat tuntutan sehingga hasilnya diperoleh seperti yang kita dengarkan tadi, tuntutannya untuk Topan 5 tahun dan 6 bulan, sedangkan untuk Rasuli 4 tahun. Kedua terdakwa mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa. Roganda Malo, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.